Selamat pagi anak-anak, selamat kita eh, bertemu dalam proses belajar melalui daring pada pagi hari ini. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita masuk pada materi pembelajaran kita bab yang keempat, ya, tentang dosa dan pertobatan. Nah, dalam bab ini kita akan membahas dosa dan pertobatan. Materi ini bertujuan membimbing kamu untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia itu berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Namun, Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Ia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kamu, apa itu dosa? Apa yang kamu pahami tentang dosa? Dan apa yang kamu pahami tentang pertobatan? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Kemudian, apa yang dilakukan oleh guru atau orang tuamu ketika kamu melakukan kesalahan? Kita belajar membahas tentang dosa dulu. Dosa itu dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani itu hamartia, ya, artinya meleset. Dan dosa itu adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Dan salah satu aspek yang paling menonjol dari dosa itu adalah sifat mementingkan diri sendiri. Nah, manusia kalau udah buat dosa, dia nggak mau tahu orang lain. Yang dia pikir bahwa, oh, saya nyaman, oh, ini yang saya perlukan. Dalam arti dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia nggak mau pikir orang lain. Ada beberapa hal ya yang merupakan akibat dari tindakan ketika manusia itu berbuat dosa. Nah, kita bisa lihat yang pertama. Dosa menyebabkan kerusakan moral dalam diri manusia. Nah, jadi ketika manusia itu melakukan dosa, berarti dia melanggar, ya. Dia melanggar etika, melanggar hukum, melanggar adat istiadat, atau bahkan yang lebih tinggi dia melanggar perintah Tuhan. Nah, jadi ketika dia melanggar itu merupakan sebuah kerusakan bagi moral dia. Nah, ketika dia sudah mengalami kerusakan moral, ya itulah dia selalu dan akan selalu melakukan pemberontakan, melakukan dosa. Kemudian yang kedua, dari tindakan dosa itu akibatnya menyebabkan manusia itu menginginkan kesenangan sendiri tanpa menghiraukan orang lain atau perintah Allah. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa dia hanya maunya yang penting saya buat ini menyenangkan diri saya. Masalah orang lain senang, masalah orang lain suka, itu bukan masalah saya. Yang penting saya senang. Nah, ini adalah akibat dari orang yang melakukan tindakan, ya, tindakan dosa atau tindakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kemudian, dosa itu juga membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya, ya. Kalian kita bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 7. Sebab keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Ingat kata perseteruan berarti permusuhan, ya. Ketika kita mengikuti keinginan daging kita, dalam arti ketika kita mengikuti kemauan kita yang tadinya dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita membangun permusuhan dengan Allah. Bukan Allah ya yang membangun permusuhan dengan kita, tetapi kita yang membangun permusuhan dengan Allah. Nah, karena itu dia nggak mau takluk kepada hukum Tuhan. Nah, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, mereka nggak takut gitu. Ya, mereka nggak takut, bahkan mereka nggak mau tahu dengan hukum Allah. Kemudian yang keempat atau yang kelima, dosa itu menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Nah, ini
Orang yang suka melanggar kehendak Allah itu sekali lagi dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak suka, ya, dia nggak suka yang adil, dia nggak suka yang baik-baik, tapi dia suka melakukan ketidakadilan. Dalam arti dia suka berbuat curang, dia suka merugikan orang lain, dia suka kalau orang itu menderita, dia suka kalau orang itu mengalami masalah. Nah, ini akibat dari orang yang melakukan tindakan dosa. Kemudian akibatnya yang selanjutnya yaitu dosa itu juga merupakan kuasa yang memperbudak atau merusak diri. Nah, ingat, sekali dia berbuat kesalahan, dia akan terus berbuat kesalahan. Nah, ada kata memperbudak. Memperbudak itu berarti kita diperhamba, kita diikat oleh kuasa itu, kuasa dosa. Kita akan selalu melakukan dan selalu melakukan, ya. Nah, ketika kita melakukan itu secara terus-menerus, itu akan merusak diri kita, merusak daging kita. Contohnya begini, sekali dia merokok, dia akan tetap terus merokok. Nah, secara fisik dia rusak, ya, tubuhnya sakit, ya. Secara mental juga dia berbeda dengan orang lain. Nah, kemudian satu contoh lagi, kalau dia suka berbohong, satu kali dia berbohong, dia akan tetap terus berbohong, ya, karena berbohong itu selalu dilipat gandakan. Nah, contohnya, kalau ibu tanya Albert, kamu kenapa nggak masuk kemarin? Wah, saya sakit, Bu. Padahal kamu nggak sakit. Nah, ibu tanya lagi, kamu sakit apa? Saya sakit perut, Bu. Nah, berarti dosamu, kamu udah berbohong 2 kali. Tadi kamu bilang kamu sakit. Sekarang ibu tanya kamu sakit apa, kamu bilang sakit perut. Padahal kamu nggak mengalami apa-apa. Nah, jadi dosa bohong itu selalu memperbudak kamu terus-menerus. Nah, ini akibat dari manusia itu melakukan tindakan dosa. Nah, sekarang kita lihat akibatnya dari dosa itu apa? Ketika kita sudah berbuat dosa, ketika kita sudah melanggar perintah Tuhan, akibatnya apa bagi kita? Nah, akibatnya dosa itu membuat hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Nggak ada. Manusia dia nggak pernah berdoa. Nah, hubungan itu rusak, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah beribadah, kita tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan seperti berbuat baik, mengasihi, menolong dan lain sebagainya, jujur, tidak sombong dan lain sebagainya. Nah, ini membuat hubungan kita dengan Allah itu rusak. Nah, kemudian dosa itu juga mengakibatkan apa bagi kita? Konflik dalam diri kita, ya. Dan dosa itu juga merupakan racun yang mematikan. Dalam arti ketika kita sudah sekali lagi yang Ibu katakan di awal, ketika kita satu kali berbuat, kita akan terus berbuat. Nah, ini menjadi racun bagi kita. Nah, racun itu dia pelan-pelan. Dia pelan-pelan membunuh kita. Nah, pelan-pelan membunuh kita. Nah, jadi ada konflik dalam diri kita, ya. Yang mungkin secara ini saya nggak mau buat lagi, tetapi dia selalu menuduh kita, dia selalu mengintimidasi kita. Rugi loh, kamu udah satu kali buat, tanggung kalau kamu nggak lanjutkan. Nah, ini ya akibat dari dosa, dia mengintimidasi kita. Kemudian dosa juga menyebabkan hubungan kita dengan sesama kita itu rusak. Kamu udah bohong sama si A, pasti si A juga dia akan membangun benteng, ya, membangun tembok supaya ada kesenjangan di antara kita gitu. Ingat ya, sekali, 2 kali, 3 kali kamu buat kesalahan sama si A, nah mungkin keempat kalinya dia udah nggak mau lagi. Nah, akhirnya hubungan kita rusak. Yang tadinya kamu temenan sama dia, kamu udah buat kesalahan sama dia, kamu nggak minta maaf, ya, hubunganmu dengan dia rusak. Kemudian dengan alam juga, hubungan kita rusak dengan alam. Kenapa? Nah, karena hubungan kita dengan sesama kita itu udah nggak nyambung, ya, maka dengan keadaan di sekitar kita pun, kita juga nggak akan nyambung. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kemudian, dosa itu juga yang lebih utama bahwa dosa itu menyebabkan manusia itu mengalami kematian secara rohani. Dalam arti, manusia itu nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya.
dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dia nggak pernah mau tahu apa perintah Tuhan melalui membaca Alkitab atau membaca firman, ya. Dia juga tidak pernah bersekutu, beribadah. Nah, ini yang parahnya, membuat kehidupan kerohanian kita mati. Nah, sekarang karena tadi kita udah buat dosa nih, kita udah melakukan pelanggaran banyak sekali. Apakah kita mampu membebaskan diri kita dari dosa? Bisa nggak? Oh, bisa. Saya bisa bayar. Oh, jangan salah, ya. Dosa itu tidak bisa dibayar dengan uang. Penghapusan dosa itu nggak bisa dibayar dengan uang. Jadi manusia itu tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Tuhan yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Dan inilah pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia berdosa, yaitu manusia harus bertobat. Nah, supaya kita lepas dari dosa kita, dosa itu tidak menghambakan diri kita, dosa itu tidak memperbudak kita. Yang harus kita lakukan adalah kita bertobat. Ya. Nah, di materi yang berikutnya, poin D, kita akan belajar tentang pertobatan. Nah, menurut Alkitab, bertobat itu berarti berbalik secara total dari perbuatan yang lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru menurut kehendak Allah. Ya, tentu kamu pernah dengar firman Tuhan berkata begini, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, itu bertobat. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak berkenan, yang melanggar kehendak Allah, dan kita menuju kepada kehidupan yang baru, yang menurut pada firman dan kehendak Allah. Nah, ini arti dari bertobat. Nah, bila demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Ingat, hubungan pertobatan dan keselamatan itu berkaitan dengan adanya kita mengubah pikiran ya dalam hubungannya dengan Yesus Kristus, yaitu bahwa manusia itu mengenal Dia dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Kristus. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan setiap hari. Nah, jadi perwujudan dari iman itu adalah ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan ya terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kita itu sesuai dengan firman, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian, perlu dipahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Karena pertobatan itu adalah anugerah. Enggak semua orang bisa bertobat. Walaupun dia mau bertobat, tetapi kadangkala ada orang yang melakukan pertobatan itu enggak tulus. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan kesalahan lagi atau kesalahan yang sama, atau dia melakukan kesalahan yang lain. Nah, jadi pertobatan itu adalah anugerah. Ya, orang bisa bertobat kalau dia betul-betul sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oke, Ibu rasa kalian bisa memahami apa yang disampaikan, dan untuk pembelajaran lebih jauh, kalian tidak hanya mendengar sekali dua kali, tapi mari kalian lakukan, kalian baca itu materi yang ada, kemudian mari sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua berbuat dosa, tetapi ingat, dosa itu bisa lepas dari kita kalau kita mau bertobat. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang dan materi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.